Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh negara sedang menghadapi pandemi besar yaitu COVID-19. Tetapi tidak sedikit pula yang masih belum tahu tentang virus yang menyerang manusia di seluruh dunia ini. Melalui video ini, saya bersama rekan-rekan saya akan memberikan sedikit pengetahuan umum tentang virus COVID-19. Dimulai dengan apa sih corona itu? Menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu apa sih bedanya sama COVID-19? Nah, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Apa sih gejala COVID-19? Jadi, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien, meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Tetapi sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Selain itu, banyak negara termasuk Indonesia sedang menghadapi COVID-19 second wave atau gelombang kedua penyebaran virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan bahwa varian baru Delta atau B16172 yang pertama kali ditemukan di India sebagai varian of concern atau VOC. Yang artinya varian ini termasuk jenis virus corona yang mengkhawatirkan karena lebih mudah menular. Lalu apa sih gejala yang ditemukan oleh varian Delta? Jika dilihat dari gejala yang dialami pasien COVID-19 di India, mereka mengalami gejala seperti sakit perut, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, gangguan pendengaran, dan nyeri sendi. Selain itu, beberapa pasien juga mengalami mikrotrombi atau penggumpalan darah kecil. Perkembangan angka COVID hingga tanggal 26 Juli 2021 tercatat total kasus sebanyak 3.166.505, kasus aktif sebanyak 573.908. Untuk total orang yang sembuh sebanyak 2.509.318 orang dan orang yang meninggal sebanyak 83.279 orang. Selama 30 hari ke belakang, total kasus baru tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan jumlah 56.757 kasus baru, dan total kasus terendah terjadi pada 25 Juni 2021 dengan jumlah 18.872 kasus baru. Adanya pandemi COVID tentunya merubah kebiasaan kita. Kita dihadapkan dengan tantangan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang berbeda. Sekarang ini, kita memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Dalam adaptasi kebiasaan baru, kita diharuskan untuk menerapkan beberapa tindakan pencegahan seperti yang pertama, menggunakan masker terlebih ketika melakukan aktivitas di luar. Sebaiknya menggunakan masker sekali pakai seperti masker medis. Perlu diingat jika masker yang sudah digunakan juga harus segera dibuang. Yang kedua, mencuci tangan terutama sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Yang pertama,
Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan dan bilas dengan air bersih. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin. Yang keempat, menghindari kerumunan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Sehingga upayakan untuk tidak berada di keramaian, apalagi dengan ruangan yang berventilasi buruk. Namun apabila terpaksa berada pada keramaian, jangan menyentuh wajah, hidung, dan mata, terutama jika belum mencuci tangan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Penyebab virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selanjutnya yaitu pemulihan dari COVID-19. Sebenarnya, pemulihan dari COVID-19 ini dapat dibedakan melalui tingkat keparahan yang dialami oleh orang-orang yang terjangkit COVID-19 atau pasien-pasien COVID-19. Hal-hal yang membedakan tingkat-tingkat keparahan orang-orang yang terjangkit COVID adalah adanya orang-orang yang terjangkit COVID-19 namun tidak mengalami gejala apapun. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang terjangkit COVID-19 dengan gejala ringan ataupun sedang, dan juga ada pun orang-orang yang terjangkit COVID-19 dengan tingkat keparahan dan gejala yang berat. Untuk orang-orang yang mengalami atau terjangkit COVID-19 namun tidak merasakan gejala apapun, tetap harus mengkonsumsi vitamin, makanan yang sehat seperti sayur dan buah, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, serta olahraga ringan. Itu adalah hal yang membantu pemulihan dari COVID-19. Kemudian, untuk orang-orang yang terjangkit COVID-19 dan mengalami gejala-gejala ringan ataupun sedang, sebenarnya pemulihannya hampir sama dengan orang-orang sebelumnya yang tidak bergejala. Namun yang membedakan adalah orang-orang yang bergejala ringan ataupun sedang harus mengkonsumsi obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh dokter yang berwenang. Selain itu, dari pengalaman yang sudah saya amati, yaitu orang-orang yang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman, mereka biasa melakukan hal-hal yang bisa memancing bekerjanya kembali indera penciuman yang mereka miliki secara optimal, yaitu menggunakan minyak kayu putih yang dihirup. Nah, biasanya orang-orang menghirupnya secara manual atau menempelkan botol minyak kayu putih ke dekat hidung. Namun ada juga cara yang lain, yaitu menggunakan wadah, dan wadah tersebut dituangi air hangat serta ditetesi oleh minyak kayu putih secukupnya. Kemudian kita dapat menghirup uap dari minyak kayu putih yang sudah diteteskan ke air hangat tersebut. Hal itu sudah membantu dalam pemulihan dari COVID-19 itu sendiri. Namun tetap harus dalam jangkauan dokter-dokter yang memang berwenang dalam penanganan atau pemulihan COVID-19 ini. Kemudian, adapun orang-orang yang terjangkit COVID-19 dengan gejala atau tingkat keparahan yang berat, yaitu seperti orang-orang yang sesak nafas atau bahkan sudah tidak bisa bernafas secara normal. Hal-hal seperti ini sebenarnya pemulihannya sudah harus dibantu oleh pihak rumah sakit, di mana pihak rumah sakit memiliki alat-alat yang memang sangat bagus untuk membantu pemulihan
orang-orang yang terjangkit COVID-19 dengan gejala yang berat. Orang-orang yang mengalami gejala berat biasanya ditandai dengan turunnya tingkat saturasi oksigen yang ada di dalam tubuhnya. Orang-orang yang mengalami gejala berat biasanya saturasi oksigennya berada di bawah standar orang-orang normal. Nah, orang-orang yang tingkat saturasi oksigennya sudah menurun, tidak sesuai dengan standar manusia pada umumnya, harus dibantu dengan oksigen tambahan atau dari tabung oksigen yang bisa dibantu oleh dari pihak rumah sakit atau orang-orang yang memang memiliki tabung oksigen yang dimaksud untuk membantu bertambahnya saturasi oksigen di dalam diri manusia. Sama halnya disebutkan dalam pedoman umum menghadapi pandemi COVID-19 bagi pemerintah daerah yang disusun oleh tim kerja Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan gugus tugas COVID-19. Disebutkan, setiap kasus yang dicurigai harus dirawat di dalam satu kamar. Maksudnya yaitu orang-orang yang memang terjangkit COVID-19 memang harus diisolasi dalam satu ruangan yang sama, dibedakan dengan orang-orang yang tidak terjangkit COVID-19. Dan di dalam pedoman ini juga disebutkan bahwa kasus kritis memang harus dimasukkan ke dalam ICU sesegera mungkin. Mengapa di dalam pedoman ini menyebutkan bahwa orang-orang yang terjangkit COVID dan mengalami kritis harus segera dibawa ke ICU? Karena di dalam ICU dapat dilakukan dukungan pernafasan, menekankan pemantauan ketat oksigen untuk menaikkan saturasi, pemberian terapi oksigen dan dukungan pernapasan yang tepat waktu, terutama jika kondisinya tidak membaik atau bahkan memburuk seperti itu. Selain itu, untuk orang-orang yang terjangkit COVID-19 yang mengalami kritis atau gejala yang berat, biasanya mereka melakukan adanya terapi plasma untuk pemulihan atau penyembuhan COVID-19. Nah, begitu tadi adalah singkatan ringkas atau bentuk kesimpulan dari pemulihan COVID-19 yang memang bersifat general dan tidak menyeluruh atau tidak mengerucut. Semoga hal-hal yang sudah disampaikan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami tentang pemulihan COVID-19. Nah, setelah mengetahui apa itu coronavirus, COVID-19, beserta gejalanya, penting bagi kita untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan tentunya penting juga untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan beserta air bersih mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Dalam hal ini, WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Oleh karena itu, untuk menghindari penularan virus ini, kita semua wajib melakukan 5M nih. 5M yang pertama, menggunakan masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, keempat, menghindari kerumunan, dan terakhir, mengurangi mobilitas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.